Kalau kita sebelum melakukan pemupukan, biasa saya sih ini melakukan pembersihan gulma, sekalipun ini di lahan miring ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terus ini wabarakatuh. saya kegemburkan Ketemu lagi atasnya sahabat karena di lahan channel saya miring ini Rudian saya Putra. tidak banyak. Jadi di video kesempatan saya kali ini saya akan mereview tanaman cengkeh sekaligus saya akan melakukan pemupukan. Tapi dengan pemupukan bebas ya, bisa dengan Ponska ataupun NPK 1512 dan 1616 ya. Tergantung sahabat mana mau yang milih merek pupuk itu sendiri. Yang penting kan ini tanaman masa remaja. Jadi yang kemarin itu kan yang beda lahan sahabat ya, pohon cengkeh kemarin itu, karena di sini masing-masingnya lahannya itu saya tumpang sari semua, ada tanaman cengkeh, pohon durian, setelah pohon pisang ya. Jadi di mana pohon pisang ini membantu untuk menaungi di saat tanaman cengkeh masa pertumbuhan dari pancaran sinar matahari yang terlalu kuat nanti. Dan nanti setelah masuki usia 2 tahun saya akan singkirkan satu persatu pohon pisangnya, tujuannya agar tercukupi kebutuhan sinar mataharinya ke pohon cengkeh itu sendiri agar pertumbuhannya makin maksimal. Jadi simak terus video sampai selesai. Saya akan tunjuk mana-mana tanaman cengkeh yang sudah saya melakukan pemupukan dan yang belum sama sekali. Mungkin sahabat yang gitu udah ya, di nonton usia mungkin remaja pernah ini. lihat Oke, pohon terima cengkeh kasih. yang ini yang usia remaja yang sudah saya melakukan pemupukan 2 minggu yang lalu, bahkan lebih daripada 2 minggu. Dan inilah pertumbuhannya seperti ini. Dan di sekitarnya masih ada pohon pisang. Pohon pisang tuh sebagian saya singkirkan. Ya, sebagian saya singkirkan agar terpenuhi kebutuhan sinar mataharinya ke pohon cengkeh itu sendiri ya. Karena di sini sudah mau remaja. Jadi ketika naungan itu dibutuhkan di saat masa pertumbuhan saja di bawah usia 2 tahun pasca tanam. Setelah lewat di usia 2 tahun pasca tanam, pohon cengkeh otomatis tidak ingin ada naungan apa-apa lagi. Dia sudah mandiri ataupun sudah adaptif ya di lahan ini. Dan ini sudah saya kemarin melakukan pemupukan 2 minggu yang lalu juga, sama dengan yang barusan. Nah, dan sekarang saya akan melakukan pemupukan yang di belakangnya ini. Oke ya. Ini sama sana itu pohon cengkeh jenis varietas Zanzibar. Kenapa Zanzibar? Zanzibar itu bisa dilihat dari pucuknya ya, sahabat ya. Dia yang mengeluarkan pucuk seperti ini, ciri-cirinya. Keluar pucuk merah ya, itu Zanzibar, dan kelebihannya dia bobot buah berat dan tahan sama cuaca panas ya. Sekitar 3 bulan itu masih dia melawan sekalipun kita telat untuk melakukan penyiraman. Dan ini saya tidak pernah melakukan penyiraman lagi setelah usia 2 tahun lebih, sama sekali tidak melakukan penyiraman. Bahkan di sini pun tidak ada ya bekas-bekas pipa ataupun bekas-bekas apalah tong untuk menyiram. Hanya usia 1, 2, 3 tahun saja saya melakukan penyiraman. Dan gedebuk pisang itu sendiri saya manfaatkan sebagai mulsa. Di sini dibelah, ditumpuk ketika musim kemarau, waktu ini masa pertumbuhan. Oke, jadi kemarin ada yang bertanya ya dari netizen, Om itu pohon cengkeh ini dari biji apa dari okulasi? Ini jujur semua dari biji semua. Ada sebagian saya beli, ada sebagian saya nyemai sendiri gitu, karena mudah ya menyemai pohon cengkeh ini. Yang penting bijinya sehat, kedua tidak kerdil ataupun alias besar, dan yang ketiga cari tunasnya yang lurus ke bawah. Itu boleh layak disemai ya. Kenapa? Karena kalau bibit yang kecil itu dia bisa tumbuh cuma lambat dan dia memerlukan banyak proses biaya ya, biaya. Jadi kalau ini kan kalau bijinya yang besar itu sangat pengaruh juga untuk pertumbuhan, khususnya dia cepat. Tidak banyak kita terlalu mengeluarkan banyak biaya untuk terus lakukan pemupukan. Dan contohnya ini 3 bulan sekalipun saya jarang melakukan pemupukan ya di usia seperti ini. Bahkan di sekitarnya itu banyak naungan ya, direbut nutrisinya oleh pohon pisang. Tapi ini tidak ada dampak pengaruh sama sekali. Yang penting pertama indukannya harus bagus tadinya, yang kedua bijinya juga harus sehat dan besar. Otomatis seperti itu. Terus bagaimana? Kalau kita sebelum melakukan pemupukan, biasa saya sih ini melakukan pembersihan gulma. Sekalipun ini di lahan miring ya. Terus ini saya kegemburkan atasnya. Kalau lahan miring ini saya tidak banyak melakukan pemupukan di bawah, takutnya hanyut ya. Saya yang diprioritaskan di atas tuh. Di atasnya ketika nanti saya taruh pupuk, ada hujan ataupun ada kita melakukan aktivitas penyiraman, jadi turun langsung ke bawah mengenai akar. Diusahakan kalau pakai garpu atau pakai cangkul ya, media alat untuk membantu melakukan proses pemupukan, diusahakan jauh-jauh daripada
pohon cengkeh itu sendiri akarnya ya, di luar ujung kanopi daun cengkeh di sini. Jadi kemarin ada bilang cara pemupukan itu salah. Kalau salah itu, kalau kita salah melakukan pemupukan seperti begini contohnya sahabat ya, NPK majemuk misalkan kan. Terus kita tidak tepat waktu, tidak tepat cara dan tidak tepat dosis. Mungkin itu yang disebut salah. Kalau ini kan kalau hidup normal dan glowing daunnya, berarti itu kan tidak salah sama sekali ya menurut saya sih. Kalau andai pun ini banyak bercak daun ya mungkin karena musim hujan terlalu banyak kelembapan yang berlebihan, maka dari itu saya melakukan eradikasi pohon pisang terutama yang menaungi pancaran sinar matahari ke tanaman cengkeh sini. Saya naungi pelan-pelan agar tidak mengakibatkan banyak bercak daun, karena bercak daun sendiri diakibatkan karena fisiologis ya, faktor alam, cuaca dan lingkungan yang terlalu lembab, curah hujan tinggi. Jadi seperti itu aja. Baik, saya akan langsung melakukan pemupukannya ke pohon cengkeh di sini yang belum pernah saya melakukan pemupukan sama sekali, agar tujuannya bagus maksimal. Dari kemarin-kemarin saya melakukan perawatan pemupukan dan penanaman ke tanaman durian saja. Jadi sangat banyak sekali ya, mungkin ribuan pohon yang saya rawat di sini, bukan cuma 100-200 saja. Jadi kalau digabung totalisasi semua ribuan pohon, ada alpukat, cengkeh, pohon pisang dan durian serta kelengkeng. Baik, hanya itu saja. Saya akan lanjut melakukan pemupukan seperti biasa. Merek pupuk bebas ya sahabat ya. Ini usia remaja agar pertumbuhan nanti maksimal, daunnya lebat dan bisa mengeluarkan bunga buah yang banyak di saat nanti dia kemarau. Karena kemarau itu sangat membantu sekali untuk kepembuahan nanti di usia generatif. Karena dia mengeluarkan bunga buah melalui stressing air. Oke, jadi itu saja ya. Alam itu sangat pengaruh sekali untuk membantu ataupun bagus tidak bagusnya ke tanaman kita ya. Alam juga sangat pengaruh. Sekalipun kita merawat untuk semaksimal mungkin ya, tapi setidaknya kita ada upaya untuk terus melakukan perawatan. Baik, saya akan lanjutkan. Tapi di sini saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK 1616 ya, merek bebas. Untuk dosisnya 3 sendok makan saja per 3 bulan sekali ya aturan. Kalau 1 bulan 1 kali nggak apa-apa, 1 sendok saja. Kalau 3 bulan diakumulasikan jadi 3 sendok. Begitu. Oke, kita lanjut. Di sini saya pakai NPK 1616 merek bebas. Di sini saya merek tawon sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Memupuk itu mau ditimbun lagi tidak masalah, tidak ditimbun pun tidak masalah. Yang penting diusahakan tanahnya itu lembab. Karena pupuk di sini juga sifatnya higroskopis, jadi mudah larut atau menyerap ketika tanahnya itu lembab. Kecuali tidak ada hujan disiram ya. Kalau ada hujan itu tidak masalah, tidak usah siram. Karena di sini adalah sifatnya higroskopis dan mudah larut. Oke, mudah-mudahan ini tanaman cengkeh saya ini sehat terus, mulus. Ya, nanti di usia generatif bisa berbuah lebat. Dan nanti saya akan informasikan kembali setelah 4 hari atau 5 hari, 1 minggu, bagaimana keadaannya setelah melakukan pemupukan. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya, dan terima kasih banyak serta dukungannya, like, comment, share, dan subscribe. Saya harus undur diri dulu karena saya di sini cuaca sudah mulai gelap dan mau turun hujan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.